괜찮아. 괜찮아요. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sulistia Arli dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mengelola timnya untuk mencapai tujuan organisasi, yang mencakup perilaku, nilai, dan metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota tim menuju pencapaian yang diinginkan. Tidak ada satu pendekatan kepemimpinan yang sesuai dengan semua situasi. Gaya kepemimpinan yang ada bervariasi, dan pemimpin yang efektif harus mampu mengadaptasi gayanya sesuai kebutuhan dan dinamika tim serta bisnis yang dipimpinnya. Keputusan mengenai gaya kepemimpinan yang tepat dapat mempengaruhi budaya lingkungan kerja dan produktivitas karyawan secara signifikan. Pemimpin yang memahami berbagai gaya kepemimpinan dan menerapkannya dengan bijaksana memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan dalam memimpin tim serta mencapai tujuan bisnis dengan efektif. Adapun gaya kepemimpinan dalam bisnis, jenis-jenisnya yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis, yang dikenal dengan partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerapkan gaya demokratis menghargai pandangan dan masukan dari anggota timnya. Bagi mereka, pengambilan keputusan yang melibatkan beragam perspektif seringkali menghasilkan solusi yang lebih baik. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin bukanlah satu-satunya orang yang berwenang untuk membuat keputusan penting. Sebaliknya, mereka mendorong diskusi terbuka, brainstorming, dan kolaborasi tim. Gaya kepemimpinan demokratis menciptakan lingkungan yang membuat setiap anggota tim merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang berarti. Karyawan merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam mengelola tugasnya mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang kedua, gaya kepemimpinan visioner, yaitu seseorang dengan visi yang kuat untuk masa depan bisnis. Mereka mempunyai gambaran yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan arah yang harus diambil oleh organisasi. Pemimpin visioner tidak hanya melibatkan masa depan, tetapi juga mampu menginspirasi karyawan dengan visi mereka. Pemimpin visioner bisa menjadi agen perubahan yang kuat. Mereka mendorong karyawan untuk berpikir out of the box, merancang solusi inovatif, dan mencapai tujuan serta visi perusahaan. Ketika karyawan terhubung dengan visi tersebut, mereka lebih bersemangat dan berkomitmen untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan multikultural. Pemimpin yang menerapkan gaya ini memiliki pemahaman mendalam tentang nilai keberagaman budaya. Mereka dapat mengelola tim yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dengan bijaksana dan pengertian. Gaya kepemimpinan ini melibatkan kesadaran tentang perbedaan budaya, bahasa, norma, dan nilai dalam tim. Pemimpin seperti ini berupaya menciptakan lingkungan di mana semua anggota merasa diterima dan dihormati. Mereka mempromosikan kolaborasi lintas budaya dan pemahaman bahwa perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan baik. Tidak hanya menghormati keberagaman, pemimpin multikultural berusaha untuk memanfaatkannya sebagai alat untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mereka memastikan bahwa semua anggota tim memiliki suara dan kontribusi yang dihargai dalam proses pengambilan keputusan dan pencapaian. Yang keempat, gaya kepemimpinan strategis, yang berfokus pada perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan analisis. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dan merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan ini mengharuskan pemimpin untuk menjadi pemikir yang visioner dan analitis. Mereka mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi bisnis seperti tren, pasar, persaingan, dan sumber daya yang tersedia dengan pemahaman yang mendalam. Pemimpin dapat mengarahkan tim dan sumber daya ke arah yang paling produktif.
Pemimpin seperti ini juga berperan dalam menyampaikan visi kepada anggota tim sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan peran dalam mencapainya. Yang kelima, gaya kepemimpinan suportif. Yang terkenal karena mereka selalu menjadi pendengar yang baik dan siap memberikan dukungan emosional kepada karyawannya. Mereka memahami bahwa seorang pemimpin yang peduli dan empati dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan secara positif. Gaya kepemimpinan ini menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa diterima dan didukung. Pemimpin seperti ini memahami perasaan dan kebutuhan karyawan, dan mereka bersedia mendengarkan permasalahan atau tantangan yang mungkin dihadapi oleh anggotanya. Yang keenam, gaya kepemimpinan autokratis, yang dikenal dengan pendekatan yang terpusat pada pemimpin. Pemimpin pengambil keputusan tunggal dan memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya. Mereka sering mengandalkan setiap aspek pekerjaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Mereka memiliki visi yang kuat dan keyakinan dalam kemampuan mereka untuk mengambil keputusan terbaik. Dalam beberapa situasi khusus, seperti saat diperlukan kecepatan dalam pengambilan keputusan atau dalam situasi darurat, gaya kepemimpinan ini bisa menjadi hal yang efektif untuk situasi tersebut. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang berfokus pada penggunaan rewards atau insentif dan hukuman. Untuk memotivasi karyawan, mereka menetapkan aturan dan target yang harus dicapai oleh karyawannya, kemudian memberikan imbalan atau sanksi berdasarkan pencapaian hasil. Dalam gaya kepemimpinan ini, kontrak atau perjanjian kerja yang jelas sering digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja. Pemimpin transaksional memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap karyawan dan berharap agar mereka mematuhi peraturan dan mencapai target yang ditetapkan. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan delegatif, melibatkan pemberian otonomi yang signifikan kepada karyawan untuk mengambil keputusan. Pemimpin yang menerapkan gaya ini memiliki kepercayaan yang tinggi pada kemampuan dan kompetensi tim mereka. Dalam konteks ini, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan dan saran jika diperlukan, tetapi mereka tidak mengendalikan setiap aspek pekerjaan. Mereka percaya bahwa memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil inisiatif dan berkolaborasi secara kreatif akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Gaya kepemimpinan ini mendorong pertumbuhan individu dan tim, karena karyawan memiliki tanggung jawab dan merasa memiliki pemilik terhadap keputusan mereka. Yang kesembilan, gaya kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang mampu menginspirasi karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Mereka memiliki visi yang kuat dan mampu mengkomunikasikan visi ini dengan cara yang memotivasi dan menggerakkan tim. Gaya kepemimpinan ini menciptakan budaya berinovasi dan bersemangat di mana karyawan merasa terhubung dengan tujuan organisasi. Mereka berperan sebagai role model yang kuat dan mendorong pengembangan pribadi dan profesional anggota tim. Mereka sering memperkuat nilai organisasi dan memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara baik. Yang ke-10, gaya kepemimpinan liberal, melibatkan memberikan kebebasan kepada karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin mendorong eksperimen inovasi dan kreativitas mereka yang percaya bahwa memberikan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan ide mereka sendiri dapat menghasilkan solusi yang baru dan efektif. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk situasi di mana inovasi dan kreativitas adalah kunci keberhasilan, namun pemimpin harus tetap memantau dan memberikan panduan jika diperlukan untuk memastikan bahwa inisiatif yang diambil sesuai dengan visi dan nilai. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanna know me, wanna know all about me, wanna know about me, but it can't help me 'cause I'm